Misalnya ada orang yang nikah udah hamil duluan gitu ya bahasanya ya. Bagaimana hukum daripada anaknya itu masalah itu. Kalau seandainya yang pertama, kalau seandainya orang sudah menikah, mau kandungannya 3 bulan, mau kandungannya 4 bulan, jadi hamilnya di luar apa? Nikah. Kemudian dia nikah, maka dalam kondisi yang demikian orang tersebut kewajiban nikahnya hanya 1 kali saja. Itu pertama. Jadi tidak ada kewajiban untuk diapakan? Untuk diulang pernikahannya. Jadi habis lahir ini anak jangan diulang lagi, karena nikah yang pertama udah apa? Udah sah hukumnya yang sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah pada masalah anaknya. Ini bagaimana hukum anaknya untuk dapat dinisbahkan kepada ayahnya. Dalam fatwa Ibnu Ziyad radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya seseorang yang sudah hamil duluan, kemudian dia menikah secara syara, mau hamilnya udah 2 bulan atau 3 bulan, yang penting lahirnya ini anak, jarak dari akad nikah sampai lahir ini anak mencapai 6 bulan 2 detik. Kok mesti 6 bulan 2 detik? Dikarenakan paling kurang kehamilan itu adalah sittatu asyhurin wa lahzatani. Paling kurang kehamilan adalah 6 bulan 2 detik. Jadi paling kurang usia kandungan hamil seorang perempuan adalah 6 bulan 2 detik. Paling banyaknya berapa? Wa aktsaruhu zamanan arba'u sinina. Paling banyaknya itu adalah sampai 4 tahun. Jadi perempuan yang hamil kebo tuh lama bunting gak keluar-keluar, gak apa-apa, gak masalah. Makanya menjadi ukuran orang perempuan yang hamil di luar nikah kemudian nikah secara syara, ukuran ini anak lahir sebagai anak yang dapat dinisbahkan kepada ayahnya, bin ayahnya, binti ayahnya, ukurannya adalah aqallul hamli, hamil yang paling apa? Yang paling minim berapa tadi? 6 bulan 2 detik. Jadi kalau seandainya misalnya ini perempuan hamil di luar nikah 2 bulan, udah akad nikah secara syara, kemudian lahir 9 bulan, berapa bulan tuh? Berapa bulan? 7 bulan. Berarti dari akad nikah udah hamil duluan, udah 2 bulan. Kemudian nikah 2 bulan tuh. Pas lahirnya 9 bulan, berarti berapa bulan tuh? 7 bulan. 7 bulan berarti lebih dari 6 bulan 2 detik. Maka ini anak dapat dinisbahkan kepada siapa? Ayahnya, bin ayahnya, binti ayahnya. Alhamdulillah. Ini yang pertama ini. Kalau seandainya yang kedua, ada orang perempuan hamil di luar nikah, kemudian usia kandungannya udah 4 bulan, lahir 9 bulan, berapa bulan tuh? 5 bulan. Maka ini anak mau laki mau perempuan tidak dapat dinisbahkan kepada ayahnya, bukan bin ayahnya, bukan binti ayahnya. Ingetin tuh, kalau dinisbahkan kepada ayahnya, bin ayahnya atau binti ayahnya adalah jaraknya itu dari akad nikah sampai lahir ini anak 6 bulan 2 detik. Masalah yang berikutnya, apakah diperbolehkan untuk dinikahkan kalau lahirnya perempuan atau lahirnya laki? Apakah diperbolehkan untuk dinikahkan? Yang pertama itu perempuan. Apakah diperbolehkan dikawinin oleh yang bukan bapaknya? Ingetin tadi itu, ini bukan bapaknya. Sekalipun dia bilang ini air mani saya, maaf, sekalipun dia bilang tadi apa? Ini sperma saya, ini air mani saya. Konsekuensi pada masalah orang yang mengeluarkan air mani dimasukkan ke dalam rahim perempuan dalam keadaan zina itu berbeda dengan masalah nikah. Kalau dalam masalah zina, maka tadi konsekuensi hukumnya, maka kalau seandainya jarak dari akad nikah sampai lahir ini anak kurang dari 6 bulan 2 detik, maka dihukumkan ini anak tidak dapat dinisbahkan kepada ayahnya, bukan bin ayahnya, bukan binti ayahnya. Jelas ya? Kemudian bagaimana hukumnya kalau lahir ini anak perempuan? Apakah bapaknya itu yang katanya bapaknya, bukan padahal ya? Jadi air mani zina itu tidak dapat dinisbahkan kepada siapa tadi?
ayahnya, bapaknya, dia bukan bapaknya. Bagaimana hukum menikahkannya? Hukum menikahkan diperbolehkan tapi makruh. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, si laki-laki tadi yang mengeluarkan air sperma dalam kondisi berzina, maka dia diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuan tadi. Bukan anaknya, bukan. Anak perempuan tadi, tapi hukumnya apa? Makruh. Boleh tapi hukumnya makruh. Kenapa demikian? Diperbolehkan karena ini anak keluar dari laki-laki tersebut masih dalam kondisi air mani yang hina. Lain halnya apabila yang lahirnya laki-laki. Apakah diperbolehkan ibunya menikahinya? Tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Kok nggak boleh ibunya menikahkan? Karena ini anak keluar dari, maaf, kemaluan ibunya sudah berupa insanun kamil, sudah berupa manusia apa? Manusia yang sempurna. Jadi beda pada masalah anak perempuan dikawinkan oleh si laki-laki ini, sekalipun air mani dia. Anak perempuan, sperma keluar dari laki-laki ini masih berupa apa? Masih berupa air mani yang apa? Yang hina. Sementara pada masalah anak laki ini keluar dari kemaluan perempuan tersebut sudah menjadi apa? Manusia yang apa? Yang sempurna. Ada kaitannya pada masalah zakat fitrah. Jadi anak yang memang lahirnya kurang dari 6 bulan 2 detik tadi tidak dapat dinisbahkan kepada bapaknya, ayahnya, bukan bin bapaknya, bukan binti bapaknya, tapi disebut dengan anak ibu. Jadi anak siapa? Anak ibu. Kok anak ibu? Iya. Nanti kaitannya pada masalah zakat fitrah. Yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah ibunya. Karena dialah sebagai apa tadi? Sebagai anak ibunya. Maka ibunya lah yang ada kewajiban untuk apa? Untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Masalah yang berikutnya, bagaimana hukum tadi si laki-laki ini yang dia mengaku ini air mani saya, tetapi ini anak perempuan lahirnya kurang dari berapa tadi? 6 bulan 2 detik. Kurang dari 6 bulan 2 detik tidak dapat dinisbahkan kepadanya. Bukan anak perempuannya, bukan. Kemudian yang anak udah gede, udah besar, dewasa, pengen apa? Pengen nikah. Maka yang menjadi wali bukan laki-laki yang tadi. Kenapa demikian? Karena dia bukan siapanya? Bukan ayahnya, bukan bapaknya. Bukan ayahnya, bukan bapaknya, maka nanti walinya adalah wali hakim. Ini hal harus diinformasikan. Harus diinformasikan kepada siapa? Kepada calon mempelai lakinya. Calon suaminya bilangin, ini anak begini masalahnya, dulunya hamil di luar apa? Di luar nikah. Ini bukan ayahnya, ini bukan bapaknya. Dia nggak bisa jadi apa? Jadi wali. Maka harus mengangkat wali hakim. Ini harus diinformasikan. Ini pada masalah apa? Pada masalah orang perempuan yang hamil di luar apa? Di luar nikah. Jelas ya? Kalau perempuan nggak dapat warisan, si laki-laki tadi nggak dapat mewariskan kepada ini anak perempuan, sebaliknya sama demikian. Kalau laki-laki dapat dari ibunya, kalau laki-laki dapat dari ibunya, ibunya dapat warisan dari laki-laki yang merupakan anaknya, juga anak laki-laki ini bisa mewariskan untuk ibunya, demikian. Jadi kalau perempuan sama sekali tidak dapat warisan dari siapa tadi? Laki-laki yang sudah menaruh air sperma seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.